Ini dia aplikasi pinjaman online yang ada DC lapangannya, hampir di seluruh Indonesia ada DC lapangannya. Nah, buat kalian yang jadi nasabah dari salah satu aplikasi yang akan saya sebutkan nanti, coba tulis di kolom komentar ya. Oke, jadi aplikasi apa saja sih yang ada DC lapangannya? Yang pertama, Aku Laku, teman-teman. Jadi Aku Laku ini adalah platform belanja, tapi bisa pinjam uang di situ pakai paylater, bisa pinjam uang langsung cair ke rekening juga bisa. Nah, Aku Laku ini juga ada DC lapangannya dan hampir di seluruh Indonesia ya. Terutama Jabodetabek itu pasti ada, dan wilayah-wilayah Pulau Jawa itu juga ada, walaupun rumah kalian di pelosok itu ada loh teman-teman ya. Karena teman saya sendiri itu pernah mengalami didatangi. Tapi di sini didatanginya baik-baik ya, tidak yang seperti di cerita-cerita itu yang jahat-jahat, tidak. Baik-baik, pertama hanya mengingatkan teman-teman ya, hanya mengingatkan saja bahwa ada tagihan begini, begini, begini. Nah, kalau kalian sudah tidak bayar ya tentunya akan ada tindak lanjut yang lebih lebih meningkat lagi, misalkan agak intens gitu, kalian dihubungi terus menerus dan kalian didatangi terus menerus. Kalau itu kalian nggak bayar sama sekali ya, tapi kalau kalian misalkan bayar nyicil, itu pasti akan slow-slow saja gitu. Nah, lanjut ke aplikasi yang kedua, itu aplikasi S Pinjam dan Shopee PayLater. Ini juga hampir sama kayak Aku Laku teman-teman, ada DC lapangannya. Kalau Jabodetabek udah nggak usah ditanya lagi, itu wilayah ibu kota, kota besar, udah pasti ada teman-teman ya. Terus kemudian untuk wilayah-wilayah yang lain, pelosok itu juga ada, terutama Pulau Jawa. Kalau misalkan pulau yang cukup jauh kayak pulau kayak misalkan Kalimantan, Papua, itu satu dua mungkin ada teman-teman, tapi nggak sebanyak di Pulau Jawa ya teman-teman, karena di Indonesia ini kan yang banyak beroperasi itu di Pulau Jawa. Apapun segala segala aktivitas, segala macam pekerjaan itu kan paling banyak di Pulau Jawa. Apalagi di Jakarta teman-teman ya, itu sudah pasti ada DC lapangannya. Mereka sudah memanage pekerjaannya, memanage perusahaannya dengan baik gitu, nggak mungkin nggak ada. Lanjut ke aplikasi yang ketiga. Aplikasi yang ketiga adalah aplikasi Kredivo. Kredivo ini DC lapangannya juga cukup banyak. Jadi teman-teman harap waspada misalkan terjadi gagal bayar. Kalau misalkan didatangi ya ngomong baik-baik aja, ngomong apa adanya. Kalau misalkan belum ada ya jawab belum ada. Terus mau bayarnya kapan bilang aja, mau nyicil atau kayak gimana. Nah, DC lapangannya juga tersebar di wilayah, lagi-lagi Pulau Jawa udah banyak, Jakarta nggak usah ditanya lagi. Kota-kota besar terutama juga pasti ada teman-teman ya. Contohnya kota besar Jakarta, Bandung, Surabaya, pokoknya kota-kota besar itu pasti ada. Nah, terus aplikasi yang keempat atau yang terakhir ya. Ini aplikasi yang terakhir ini adalah Kredit Pintar. Nah, Kredit Pintar mungkin sebagian dari teman-teman yang nonton video ini sudah pernah didatangi DC lapangan dari Kredit Pintar ya. Untuk wilayah DC Kredit Pintar ini yang saya ketahui itu Pulau Jawa banyak, Jakarta pasti ada, dan lagi-lagi kota-kota besar ada. Kecuali yang nyebrang-nyebrang Pulau Jawa itu masih jarang DC lapangannya teman-teman ya. Kalau nggak percaya, kalian searching aja di Google, pasti banyak ya kasus-kasus didatangi DC lapangan dari Kredit Pintar. Pertamanya itu biasanya teman-teman bawa surat ya, bawa surat ada logonya Kredit Pintar. Itu pernah saya share juga. Coba teman-teman cari aja di Google, pasti ada ya, surat DC lapangan dari Kredit Pintar gitu aja, cari di Google pasti ada contohnya nanti. Nah, kurang lebih seperti itu, dan kasus tersebut sering terjadi, sering saya lihat untuk DC lapangan Kredit Pintar ini datang ke rumah nasabah. Walaupun rumah kalian di pelosok, hati-hati ya. Terlepas dari itu, sebenarnya DC lapangan itu nggak menakutkan ya teman-teman, nggak ada masalah sama sekali, karena mereka itu bekerja, bertugas yang pertama kali ya mengingatkan pastinya, nggak mungkin langsung
kasar, nggak mungkin teman-teman. Pasti mereka datang baik-baik mengingatkan bahwa kalau ada tagihan di aplikasi A, B, C, D. Tapi kalian juga harus waspada, minta surat tugasnya dan surat-surat lainnya supaya apa? Supaya tidak kena kena oknum ya. Maksudnya kayak gimana? Orang yang ngaku-ngaku dari pihak aplikasi biasanya. Terus setelah mengaku dari pihak aplikasi, kalian dimintai sejumlah uang dengan alasan tertentu gitu. Terus kalian kena tipu kalian ya. Kecuali kalau mereka bawa surat-surat resmi jelas mereka dari pihak aplikasi ya. Ya itu kalian boleh pikirkan lagi ya negosiasinya. Seperti itu. Terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa tekan like-nya kalau kalian suka videonya. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.